Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, di video kali ini kita akan membahas terkait manga Tenkaichi Nihon Saikyo Bugishen, yang mana di chapter kali ini kita akan diperlihatkan pertarungan antara Toda Seigen versus Fumako Taro, yang mana ternyata Fumako Taro sudah mengetahui kelemahan dari Toda Seigen, yang mana dia akan membuat Toda Seigen sendiri budak. Jadi akan seperti apakah kisah di video kali ini? So tanpa basa-basi lagi minasan, langsung kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan, yaitu pertarungan antara Fumako Taro versus Toda Seigen, yang mana kita diperlihatkan sebuah pulau terpencil yang dikelilingi oleh jurang ini, yang merupakan tempat yang diciptakan oleh Oda Nobunaga. Wasit pun mengatakan, ini adalah arena untuk pertarungan kali ini dibuat dengan kekuatan dan kekayaan luar biasa dari klan Oda Nobunaga, yang dikenal sebagai hutan berdarah. Namun, sebelum kejadian tersebut, kita diperlihatkan panel 1 jam yang lalu. Pada saat wasit akan memulai pertarungan, tiba-tiba saja Oda Nobunaga langsung menghentikan pertarungan dan mengatakan, "Tahan, Tuan Nobunaga, tempat ini bau pecundang. Selain itu, aku juga sudah mulai bosan. Jadi, ya, lemparkan itu." Yang mana kita bisa melihat bahwa salah satu asisten dari Oda Nobunaga mulai membawa sebuah kotak besar yang akan dilemparkan ke arena pertarungan. Semua orang pun yang melihat hal tersebut langsung terkejut dan mengatakan, "Apa itu? Apa yang dia bawa?" Kemudian asistennya pun langsung melemparkan dengan sangat tinggi, dan kotak tersebut pun menjadi sangat raksasa. Dan pada saat terjatuh, kotak tersebut menjadi sangat besar dan menjadi sebuah lapangan yang sangat luas. Dan di sini semua orang mengatakan, "Ranmaru Dono, aku mengompol dan ini fundoshi favoritku." Dan pada saat kotak tersebut terbuka, ternyata kotak tersebut merupakan tempat arena yang dibuat oleh Oda Nobunaga untuk menikmati pertarungan Tenkaichi. Kemudian di sini Yagi Monenori mengatakan, untuk sang Dairoku Tenmao semuanya adalah permainan belaka ya. Dia berniat untuk menikmati Tenkaichi sepenuhnya. Tapi tetap saja, hutan ini mungkin akan sangat merugikan kakek tua itu. Kemudian kita bisa melihat bahwa Toda Seigen di sini langsung bersin-bersin. Fumako Taro mengatakan, "Kau sangat sial ya kakek. Hutan ini penuh dengan rintangan. Terlalu banyak bagi pria sepertimu yang tidak bisa melihat. Atau kau mungkin ingin menangis dan mengompol seperti anak laki-laki cantik yang ada di sana itu. Kotaro mungkin akan sedikit lembut padamu." Mendengar hal tersebut, nampaknya sang wasit pun langsung tersinggung akan kata-kata dari Fumako Taro. Namun, si kakek Toda Seigen mengatakan, baiklah, sudah cukup basa-basinya. Cepat mulai pertarungannya." Kemudian Fumako Taro mengatakan, sudah tidak tahan ya. Hahaha. Kemudian wasit mengatakan, "Dan sekarang, kita semua telah siap untuk memulai pertarungan. Toda Seigen mewakili klan Konoe dan Fumako Taro mewakili klan Hojo. Pertarungan ronde kedua dimulai." Dan pada saat itu juga kita bisa melihat bahwa Fumako Taro akan memulai pertarungan terlebih dahulu, yang mana dia mulai memposisikan dirinya yang akan melempar kunainya kepada Toda Seigen. Semua orang pun yang melihat hal tersebut mengatakan, dia benar-benar akan melemparkannya ya. Itu senjata logam yang sangat besar. Fumako Taro pun memasang kuda-kuda dan langsung melesatkan shurikennya ke arah Toda Seigen dengan mengatakan, "Fuma Ninja Corps, Fuma Shuriken, peluru elang." Dan pada saat itu juga kita bisa melihat bahwa Toda Seigen berhasil menangkis serangan cepat shuriken dari Fumako Taro. Orang-orang pun yang melihat hal tersebut langsung terkejut karena shuriken tersebut ditangkis dan dibelokkan arahnya oleh Toda Seigen ke arah pepohonan, yang membuat pepohonan tersebut langsung runtuh. Kemudian semua orang pun terkejut dan mengatakan, "Pohonnya terbelah." Lebih dari itu, Toda buta. Aku tidak percaya dia bisa menghindarinya. Toda Seigen mengatakan, suara yang cukup tenang ya. Namun tiba-tiba saja ternyata Fumako Taro ada di belakang Toda Seigen dan akan menyerangnya langsung dari belakang. Di sini, Yagi Munenori mengatakan, dan sudah jelas dia lebih kuat daripada penampilannya.
Tapi ini adalah kekuatan spesial Kotaro. Dan pada saat itu juga ketika Toda Seigen akan lengah, ternyata tidak. Toda Seigen mengetahui bahwa Fumakotaro ada di belakangnya dan langsung dengan refleks menebas Fumakotaro, yang menyebabkan tali pinggang milik Fumakotaro terputus dan sedikit tubuh dari Fumakotaro tergores oleh pedang dari Toda Seigen. Fumakotaro pun dengan instingnya yang cepat, dia berhasil menghindarinya dan langsung mundur sambil mengatakan, "Bagus juga. Kau bukan jenis rasa yang akan kau ketahui sampai kau berjuang demi dirimu sendiri." Mendengar hal tersebut, Toda Seigen mengatakan, "Kau menarik tinjumu kembali tepat saat kau akan meninjuku. Apa yang telah kau lakukan untuk mendapatkan tubuh seperti itu?" Fumakotaro menjawab, "Bagaimana kau bisa tahu kalau Kotaro bergerak?" Toda Seigen menjawab, "Dasar tidak sabaran ya. Jika Seigen memberitahumu sekarang, itu hanya akan membosankan, bukan?" Mendengar hal tersebut, Fumakotaro pun merasa dejavu karena itu adalah kata-kata dari Fumakotaro dan dia mengatakan, "Oh, Kotaro mengerti. Sudah mulai seru ya." Kemudian di sisi lain, klan Hojo. Di sini kita diperlihatkan bahwa Hojo mengatakan, "Bagaimana bisa orang tua buta bertarung seperti itu?" Namun di sini kakak Fumakotaro hanya bersuara seperti anjing saja dan bahkan membuat Hojo sendiri kesal dan mengatakan, "Jangan bersuara seperti anjing begitu." Kemudian di sisi lain, di klan Konoe, di sini Konoe mengatakan, "Sepertinya semua terkejut dengan kemampuan Guru Seigen." Kemudian ponakan dari Toda Seigen mengatakan, "Pamanku adalah yang terkuat di seluruh dataran ini." Teknik ini disebut dengan Byaku Yagan, yang mana kita bisa melihat bahwa di belakang Toda Seigen ada beberapa mata yang bisa melihat walaupun Toda Seigen sendiri merupakan orang yang buta. Kemudian Oda Nobunaga mengatakan, "Oh, ini semakin seru ya. Toda Seigen itu buta, tapi kelincahan itu seperti dia bisa melihat serangan itu dengan sangat jelas. Dia bisa melihat lebih dari orang normal biasanya." Kemudian setelah itu Fumakotaro berkata, "Siapa orang yang buta di sini? Dan berapa banyak usaha yang harus mereka lakukan untuk menjadi sepertimu? Bagus, ini favoritnya Kotaro." Kemudian di sini Fumakotaro pun mulai melayangkan curikannya kembali dan akan memulai serangan yang kedua untuk diselesaikan kepada Toda Seigen. Di sini Kotaro mengatakan, "Kotaro akan menunjukkannya padamu kalau kita berdua terlahir berbeda dengan kekuatan yang bersemayan di dalam tubuhku ini. Aku akan melawan setiap upaya terakhir darimu. Ini akan menjadi pesta terbesar." Kemudian kita bisa melihat orang-orang yang terkejut, bahkan wasit mengatakan dia memutar tubuhnya sampai batas maksimal. Lentur sekali ya. Dia mulai bangkit. Dia sedang membangun kekuatan yang sangat mengerikan. Kemudian Fumakotaro dengan posisi yang melingkar tersebut dan kelenturan tersebut mulai mengambil ancang-ancang dan mengatakan, "Fuma Shuriken, peluru harimau," dan langsung dilesatkan kepada Toda Seigen yang membuat hampir daun-daun dan tanah-tanah yang ada di sana langsung terbawa dan terhempaskan. Dan Toda Seigen mengatakan, "Hutan ini penuh dengan jebakan ya. Kau yang mengatakan sendiri. Apa kau sendiri lupa?" Yang mana kita bisa melihat bahwa ketika itu juga pohon-pohon yang mengelilingi Toda Seigen langsung hancur seketika akibat serangan dari Fumakotaro. Kemudian di sini Toda Seigen pun langsung menahannya dan mengatakan, "Boleh juga." Namun tiba-tiba saja wasit berkata, "Keanehan alam, pohon itu patah." Bagaimana bisa? Namun Yagi Munenori sudah tahu dan sudah terbaca. Dia mengatakan, bahkan serangan yang mematikan seperti itu ya, membuat kabut asap tebal. Yang mana kita bisa melihat bahwa di sini Fumakotaro sengaja membuat kabut asap tebal untuk menghalau Toda Seigen dan langsung menyerang ke arah Toda Seigen. Kemudian di sini Toda Seigen mengatakan, "Apakah kau pikir melempar beberapa kotoran ke wajahku akan berpengaruh padaku? Orang-orang yang hanya mengendalikan penglihatan sepertimu itu tidak akan tahu kalau aku punya tangan kanan lain di Kodachiku. Datanglah, setengah langkah lagi." Dan kemudian pada saat itu juga ketika Toda Seigen akan menyerang, ternyata Fumakotaro sudah ada di dekatnya. Dan Fumakotaro pun bukannya menyerang langsung ke arah Toda Seigen, tetapi dia malah membuat sebuah gelombang ultrasonik untuk memperburuk pendengaran dari Toda Seigen. Yang mana sepertinya di sini Fumakotaro sudah tahu kelemahan dari Toda Seigen sendiri, yaitu dia hanya bisa mendengar saja dan bahkan dia sendiri tidak bisa melihat, sehingga Fumakotaro menggunakan teknik ultrasonik tersebut untuk menghancurkan telinga dari Toda Seigen. Semua orang pun yang mendengar hal tersebut sangat bising dan sangat terganggu atas kebisingan yang dibuat oleh Fumakotaro. Dan bahkan di sini Toda Seigen pun mulai mengercitkan giginya dan kita bisa melihat bahwa
telinga dari Toda Seiken mulai pecah dan mengeluarkan darah. Fumako Taro pun mengatakan, "Haha, kau menggunakan telingamu bukan matamu, benar kan? Maaf ya kakek, sepertinya kau tidak bisa mendengar Kotaro lagi ya." Hahaha. Dan panel pun selesai, di mana di sini Fumako Taro dengan cepat berhasil menemukan kelemahan dari Toda Seiken. Nah, itu dari minasan terkait pembahasan manga Tenkaichi Nihon Saikyo Bugisha Keteishin. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasannya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So, tetap sekian di channel Tawa Cara agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye.